Mbak Yu, engkau jangan bilang LRT Palembang sepi. LRT Palembang tuh memang sepi, sampai sekarang pun masih disubsidi. Karena bangun mahal-mahal, triliun-triliunan, percuma kalau tetap sepi. Batam pula nak bangun LRT sampai ke Singapura. LRT Kak Jakarta sepi, tak macam LRT Kak Singapura Malaysia. Yang salah kok, justru LRT pertama yang ada di Indonesia itu bukan di Jakarta, tapi di Palembang, Sumatera Selatan. Tapi LRT Palembang pun sepi, Mirul. Mbak Yu, engkau jangan bilang LRT Palembang sepi. LRT Palembang tuh memang sepi, sampai sekarang pun masih disubsidi. Mbak Yu, kau tahu Ridwan Kamil, mantan gubernur Jawa Barat? Dia pernah diserang sama netizen Indonesia gara-gara aku cakap macam kau lah. Dia cakap LRT Palembang sepi. Tapi memang LRT Palembang tuh sepi, Mirul. Betul, kau tak salah. Cuman kau tahu sendiri netizen Indonesia tak suka fakta. Kau tahu, Mirul, orang Palembang, orang Indonesia tuh paling suka naik kendaraan pribadi kayak motor sama mobil ketimbang naik LRT. Terus jarak LRT Palembang nih tak jauh, Mirul. Kalau orang nak pergi ke Lubuk Linggau dari Palembang, bagus naik motor atau naik mobil. Oh, kalau di Jakarta kasusnya berbeda nih. Kayak mana pula kasusnya? Jarak LRT di Jakarta ini sangat pendek. Cuman 6 km. Dari Pegangsaan 2 hanya melewati daerah-daerah elit yang ada di Jakarta. Tapi kan aku dengar-dengar kan LRT Jakarta ini kan mau dibangun ke fase 2. Tapi kan butuh biaya triliunan kan, Mirul? LRT Palembang pun butuh biaya triliunan, weh. Jangan salah. Sekarang nih bukan masalah duit triliunannya, tapi hasilnya ini secara fungsinya digunakan tak sama masyarakat. Engkau bangun LRT sampai triliunan, tapi fungsinya mana untuk masyarakat? Buktinya sepi kan? Masyarakat tak banyak pakai. Sekarang nih, Mirul, Batam pula nak bangun LRT sampai ke Singapura. Aku rasa Batam nih tak belajar sama Palembang sama Jakarta kah? Tapi penduduk Batam tuh ada 1,5 juta jiwa, Mirul. Cocok kalau gunakan LRT. Habis yang di Jakarta tuh kau tengok sampai 10 juta jiwa tuh. Itu bukan orang tuh 10 juta jiwa. Buktinya LRT Jakarta sepi. Tapi aku rasa kalau Kak Batam nih, orang-orangnya tuh lebih suka naik motor atau naik mobil. Tapi kan seperti yang kau bilang tadi, LRT ini dibuat untuk Batam Singapura. Mirul, jembatan Batam Bintan aja sampai dana tahun 2025, tiang dia aja belum bertegak lagi. Tapi LRT dibangun mahal-mahal nih, tak guna juga, belum tentu juga peminatnya ramai, Mirul. Engkau tengok lah LRT Singapura Malaysia, ramai ke tak ramai? LRT di Singapura Malaysia tuh, dia tuh udah terhubung ke semua tempat yang ada di Singapura dan Malaysia. Sedangkan LRT Jakarta itu cuma untuk di Jakarta, itu pun jaraknya cuma 6 km. Di Palembang tuh pendek juga. Cuman lah. Iya, LRT Palembang tuh tak terhubung di seluruh Sumatera Selatan, Iya, aku paham. Tapi kan berarti LRT yang dibangun di Singapura itu sudah dibangun dari jauh sebelum itu. Udah lama. Perencanaannya pun jauh dari sebelum LRT di Jakarta. Nah, sekarang kan udah terrealisasi nih LRT Palembang dan LRT Jakarta. Tapi kalian tengok, sepi kan? Nah, berarti memang tak semua daerah cocok dengan LRT, terutama LRT di Indonesia. Tapi LRT Malaysia dan Singapura kurasa cocok karena semua tempat udah terhubung dengan jalur LRT itu. Nah, aku rasa pun kalau misalnya LRT Indonesia, terutama Jakarta sama Palembang nih, juga terhubung ke berbagai tempat yang ada di daerah situ, aku rasa fungsinya mungkin banyak. Kurang orang bawa motor, bawa mobil lagi. Jangan salah kok, Mirul. Apa lagi? Indonesia nih kalau nak beli motor, nak beli mobil dipermudah, tak macam Singapura. Emang Malaysia sama Singapura kalau jual motor sama jual mobil tuh syaratnya apa aja, Berat, Mirul. Engkau kalau misalnya mau beli mobil sama beli motor di Malaysia Singapura, engkau harus punya duit banyak. Lah, habis kau pikir di Indonesia kalau nak beli motor mobil tak perlu duit banyak? Indonesia boleh kredit. Malaysia Singapura juga boleh kredit beli mobil motor. Cuman kalau korang nak beli mobil di Malaysia, mobil brand pertama korang tuh harus yang dari Malaysia. Di Indonesia lah udah ada mobil SMK. Alamak. Mbak Yu, kalau mobil SMK nih dia sudah terlalu laku sampai kita nih tak nampak wujudnya lagi, Mbak Yu. Udah jangan bahas SMK yang lain. Kalau gitu bahas mobil Timor, itu kan dari Indonesia juga. Tapi kan itu mobil lama, SMK nih mobil terbaru Indonesia. Kalau mau hitung-hitung lama, mobil kancil Malaysia tuh lebih lama lagi, Mbak Yu. Kita main mobil Tamiya aja lah yuk. Lebih lama mana lagi? Mobil kancil atau kijang petak? Mobil kancil tuh Mbak Yu buatan Malaysia. Kalau kijang kotak tuh buatan Indonesia sama Jepang. Berarti tak semua kota kan, semua negara nih cocok menggunakan LRT. Karena bangun mahal-mahal, triliun-triliunan, percuma kalau tetap sepi. Tapi kan pemerintah ini kan sedang berupaya, kayak LRT Palembang tuh kan subsidi. BBM di Indonesia kan subsidi juga. Gas pun subsidi juga. Tapi mahal kan kalau di daerah Kalimantan sana kan? Jadi kalau di Batam akan dibangun LRT, gimana menurut kalian? Kalau menurut aku sih macam opini Cece tadi, jembatan Batam Bintan aja lah dulu. Kalau LRT di Batam nih aku rasa orang tetap naik motor sih. Karena sekarang yang ada di Batam nih kan Trans Batam.
Ramai memang ramai, tapi dia tak membludak yang setiap hari itu. Dia tak yang per menit tuh pasti lewat. Kalau di Singapura kita bertegak aja di halte bus tuh, pasti kan ada aja tuh bus yang lewat atau yang berhenti. Terus kalau nak cepat sedikit, kita naik MRT. Semua udah terhubung tuh kalau kat Singapura. Sekarang nih kan masalah di Indonesia nih, orang-orangnya nih tak mau diatur. Dia punya habit sendiri. Jadi dia mau pakai kendaraan sendiri kemana-mana. Jadi kalau LRT di Batam nih, aku rasa nasibnya bakal sama macam LRT yang di Palembang sama di Jakarta. Jadi menurut aku pun lebih bagus bangun jembatan Batam Bintan dulu. Jadi kau tak setuju kalau Batam bangun LRT, Ce? Bukan tak setuju Mbak Ayu, bikin jembatan Batam Bintan dulu baru LRT. Tapi jembatan Batam Bintan tuh dia tak masuk dalam BP Batam, Mirol. Tapi pemerintah pusat nih sekarang lagi bangun IKN, Ce. Iya, aku paham. Duit tak ada kan? Solusi yang aku dengar nih, jembatan Batam Bintan nih pakai dana yang dari luar negeri. Hah? Luar negeri? Dari mana pula? Dari Cina ya, Ce? Kau nih asik minjam dengan Cina aja. Ya habis dari mana? Entah Korea, entah Jepang, aku pun tak tahu. Netizen Malaysia banyak yang komen di video aku. Dia orang cakap kalau Petronas tuh tak belajar dari Pertamina. Tapi Petronas nih belajarnya tuh dari Esso British. Jadi bukan dari Pertamina. Tapi media-media yang ada di Indonesia cakap bahwasanya Petronas tuh belajarnya dari Pertamina Indonesia. Tapi media-media yang ada di Indonesia itu semuanya cakap Petronas tuh memang belajar dari Pertamina Indonesia. Tapi banyak netizen Malaysia yang bilang bahwa Petronas ini tak pernah belajar dengan Pertamina. Petronas dulu yang ada atau Pertamina dulu yang ada di dunia nyata? Pertamina dulu Mbak Yu yang ada di dalam dunia nyata. Tapi kenapa Petronas tuh banyak cabang di berbagai negara dan menyinari dunia? Ya tak iya juga padahal Indonesia ini penghasil minyak buminya juga banyak gitu. Kalau yang kita lihat nih sekarang, Indonesia ini punya minyak bumi yang banyak, yang berlimpah, tapi dia tak pandai mengolah minyaknya sendiri. Akhirnya dijual ke Singapura dan Malaysia. Ini baru minyak bumi nih, belum minyak kelapa sawit. Tapi Petronas nih ada di berbagai negara. Sedangkan Pertamina cuman ada di Indonesia. Tapi itu pun orang masih ngantri-ngantri. Artinya Pertamina ini pemain utama di Indonesia, menguasai pasar minyak bumi. Itulah aku pening kepala. Kita orang Indonesia diberitahukan bahwa Petronas ini belajar dengan Pertamina. Tapi banyak orang Malaysia yang tidak terima. Tapi aku percaya sih kalau Petronas tidak belajar dari Pertamina. Karena Petronas ada di berbagai negara, Ce. Sedangkan Pertamina hanya ada di Indonesia. Itu pun ngantri pula belinya. Terus setiap daerah juga harganya beda-beda. Apalagi kalau di Kalimantan sama di Papua tuh, katanya lebih mahal lah harganya. Oh iya Mirol, aku juga ada tuh ngeliat komen di video aku. Ada yang bilang kalau gas melon, gas tabung hijau tuh yang ada ke Kalimantan, itu harga dia 50.000 sampai 70.000 Mirol. Padahal kat daerah di luar situ kayak di Tanjung Pinangnya cuma 18.000 Ya itulah yang membuktikan kenapa harganya bisa mahal. Karena biaya distribusi gas dan minyak itu untuk sampai ke seluruh daerah di Indonesia itu berbeda-beda. Beruntunglah kalau kalian tinggal di Tanjung Pinang. Karena jarak Singapura sama Tanjung Pinang dan Batam itu sangat dekat. Karena kita punya tempat minyak itu sangat strategis. Ada di Pulau Sambu Batam sama Tanjung Uban Bintan. Itu kan minyak Indah Jadi, Mbak Yu. Kau tahu tak penghasil minyak bumi terbesar yang ada di Indonesia itu di mana aja? Yang pertama ada di Cilacap, Jawa Tengah. Per hari dia bisa sampai 380.000 barrel. Terus ada tuh yang kedua Mbak Yu di Kalimantan Timur, tepatnya di Balikpapan Dia tuh sehari tuh bisa menghasilkan 260.000 barrel per harinya. Ada juga tuh di Musi, Sumatera Selatan, Mirul, 128.000 barrel per hari. Oh, wong kitu galuh, ada penghasil minyak Aku pikir ngasilin PMP aja sana. Dumai di Provinsi Riau, 127 barrel per hari. Ada juga tuh di Balongan, Provinsi Jawa Barat, Mbak Yu. Dia tuh bisa menghasilkan 123.000 barrel per harinya. Tapi ada lagi, kilang minyak Kasim daerah Papua, cuma 10.000 barrel per hari. Cepu, Jawa Tengah, 220.000 barrel per hari. Nah, di daerah Sumatera yang lain pula ada tuh kat daerah Duri, kat Mandau, Bengkalis, Provinsi Riau Itu dia tuh bisa menghasilkan 400 sampai 500.000 barrel per harinya. Dekat Pangkalan Berandan, Sumatera Utara, Mirol. Berapa barrel pula ada per hari? Dah habis dah. Datang produksi lagi? Tak. Padahal kan Pangkalan Berandan itu di Sumatera Utara itu ialah kilang minyak pertama yang ada di Indonesia. Habis manis sepah dibuang, Mirol. Pangkalan Berandan nih tempat lahirnya Ariel Noah, Mirol. Jangan salah, kok Tanjung Pinang. Tempat lahirnya musisi terkenal Andi Liani. Kalau Datuk Siti Nurhaliza lahir kat mana, Mirol? Aku dengar-dengar kat rumah sakit. Tapi kenapa penghasil minyak di daerah Indonesia kan lebih banyak nih? Tapi kenapa di Indonesia sendiri harganya lebih mahal ketimbang Malaysia, Mirol? Jadi gini Mbak Yu, walaupun Indonesia punya daerah-daerah di seluruh Indonesia tuh penghasil minyak bumi atau minyak mentah, harganya lebih mahal daripada Malaysia. Sebab kita ini tidak punya tenaga ahli atau SDM untuk mengelola minyak kita sendiri. Hasilnya kita menjual minyak mentah atau minyak bumi kita ke Singapura dan Malaysia. Mereka lah mengelola. Ini mentah nih ini mentah yang kita jual. Mereka kelola jadi minyak jadi, baru dijual lagi ke kita. Jadi mereka lebih murah karena mereka penghasil.
Nah kita ini kan yang langsung beli, kita jual lagi ke Indonesia lebih mahal. Tapi kenapa tak kita sendiri yang kelola, Mirul? Karena aku udah cakap tadi, Indonesia ini kurang SDM, tak pandai mengelola minyak mentah atau minyak bumi dia sendiri. Indonesia ini dah merdeka dah 79 tahun, Mirul. Duluan Indonesia merdeka lagi, Mirul, daripada Malaysia.